Aku pikir bisa melewati masalah bersama-sama. Tapi ternyata gak segampang itu. Awalnya aku percaya sama dia. Dia mau berusaha lagi mencari pekerjaan untuk keluarga. Aku kangen kamu, Mas. Ditunggu ya malam ini. Kenapa muka kamu? Mas, kamu masih chattingannya sama Nola? Kamu pikir aku nggak tahu? Itu gak seperti apa yang kamu pikirin. Aku kan udah janji, aku akan berubah. Berubah? Iya. Ini buktinya. Kamu berkali-kali janji mau berubah, Mas. Tapi diulang lagi. Ini yang terakhir kalinya, aku janji. Aku sudah cukup melihat sumpah kamu yang palsu yang berkali-kali. Aku nggak mau, Mas. Anak kita tumbuh melihat ibunya yang terus-terusan disakiti sama bapaknya. Gas! Bagas! Bagas! Keluar lu! Bang Rudi, tumben bang, ada apaan bang? Bayar utang lu! Kamu punya utang, Mas? Tiap ketemu melengos, ditelepon gak aktif nomornya. Bang, tenang dulu bang. Saya emang sekarang lagi gak ada uang bang, tapi pasti saya usahain bang. Lu tenang mulu. Kapan lu bayar? Laki lu tunggu tangga gue 2 juta. Astagfirullahaladzim. 2 juta kamu bilang sedikit, Mas. Terus uang kamu itu dipakai buat apa? Aku nggak ngerasa loh, Mas. Uang itu buat kebutuhan rumah ini. Kamu kelewatan deh, Mas. Gue kasih waktu 1 minggu. Kalau memang 1 minggu lu nggak bayar, barang-barang yang di dalam gue ambil. Ngerti? Iya bang, pasti saya bayar bang. Awas ya, gue tunggu lo. Mas, kenapa sih kamu ngelakuin seperti ini, Mas? Kamu bilang kamu kerja bantuin Pak Haji. Ternyata kamu utang di sana sini. Aku lagi hamil, Mas. Kamu mikir dong. Gimana ke caranya untuk kebutuhan aku melahirkan? Aku udah capek Ram, capek dibilang gak becus sama kamu. Aku tuh udah berusaha, berjuang untuk kita. Kamu bilang untuk aku dan anak kita. Semua itu cuma hanya untuk kesenangan kamu sendiri, Mas. Udahlah, capek aku dengerin omongan kamu. Pergi aku. Mas! Ran, apa yang terjadi, Ran? Bagas sudah keterlaluan banget, Ran. Aku udah capek. Yang penting kamu harus jaga kesehatan. Kamu harus punya energi buat diri kamu sendiri dan calon bayi kamu. Gimana caranya kamu dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang tidak terlalu berat? Gimana caranya, Mak? Aku aja kan lagi hamil besar. Mana ada sih yang mau nerima aku? Ada, Ran, bisa. Kamu bisa jadi driver ojol. Mbak Agustin ya? Iya.
Mbaknya lagi hamil besar ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya biasa bawa motor. Jadi saya antar aja ya Mbak. Bentar, kalau nggak apa-apa. Ini helmnya dipakai ya. Mbak, hamilnya sudah berapa bulan Mbak? 8 bulan, jalan 9 Mbak. Sudah besar juga Mbak, Mbaknya masih narik aja Mbak. Ya habis mau gimana lagi Mbak, kebutuhan ekonomi. Saya kan butuh untuk melahirkan. Mbak, maaf ya, berhenti sebentar. Kepala saya pusing banget Mbak. Mbaknya bener nggak apa-apa? Itu mukanya kelihatan pucat banget loh. Apa? Kenapa, Mak? Muka Mbak pucat banget. Kepala saya pusing banget Mas. Mendingan Mbak ke klinik aja, ke kliniknya depan. Deket kok. Ya nggak apa-apa, nanti saya kuat lagi kok Mas. Ih, harus Mbak. Itu jangan ditunda-tunda lagi, ini demi kandungan Mbak. Bener Mbak, itu bahaya loh buat janin. Ayo, saya bantuin bawa motornya. Di papa ya. Ya, Mbaknya turun aja, Mbaknya turun aja dulu. Makasih ya Mas. Bapaknya. Itu di Makasih papa ya, tuh, bentar aku jalan. Terima kasih ya, Pak. Ayo. Dan akhirnya aku disuruh dokter istirahat dan tidak narik ojol dulu. Tapi ya namanya kebutuhan hidup, biaya persalinan itu kan gak sedikit. Begitu kuat lagi, aku bakal narik ojol lagi. Rani. Bella, ada apa? Kok kayaknya serius banget? Aku gak enak ngomongnya, Ran. Ini soal Bagas. Kamu harus tahu, Ran. Bagas? Dia bikin masalah lagi? Dia kepergok di rumah orang. Kita kebasa sama warga, lagi berdoa sama si Nola, istri orang. Apa? Nola? Lagi-lagi perempuan itu, warga ngamuk, dia dipukuli sama warga. Kalau nggak ada yang jemput, bisa berurusan sama polisi. Ya Allah, Bagas, kenapa sih kamu selalu nyakitin aku? Lu pikir lu bisa seenaknya berduaan sama istri gua di kamar gua? Hah? Mas, bisa saya jelasin Mas, ini cuma salah paham Mas. Salah paham lu bilang. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Lu berduaan sama istri gua. Lu pikir mata gua buta? Mas, ada apa ini? Ada peristiwa apa ini, Mas? Mbak, ini lagi Mbak. Dia ketahuan selingkuh sama istri saya. Berduaan di kamar. Apa itu benar, Mas? Jawab, apa itu benar, Mas? Jawab dong, Mas, apa itu benar? Iya, aku salah, aku minta maaf. Aku nggak bisa ngejelasin. Cukup, Mas, cukup. Kenapa sih, Mas? Kamu terusan kayak gini. Kenapa sih kamu gak bisa berubah, Mas? Mas! Lu pikir cuma lu doang yang punya masalah sama istri lu? Udah, sekarang lu ikut gua ke kantor polisi. Lu udah bikin mencemar nama baik keluarga gua, udah. Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Saya mohon, Mas. Mohon, Mas. Tolong jangan bawa suami saya ke kantor polisi. Demi anak kami, Mas. Saya mau minta tolong, Mas.
Baik, kali ini gue kasih kesempatan. Tapi kalau lu berbuat kayak gini lagi, gue bawa lu ke kantor polisi. Nah, ikut. Ampun, Mas. Mas, ampun. Mas, dengar. Kamu udah pertama kali ini sama. Tapi apa yang kamu lakuin sekarang, Mas? Kalau kamu udah gak sayang sama aku, bilang, Mas. Jangan nyakitin aku terus. Kedua orang tua aku masih ada, Mas. Aku akan pulang ke mereka, Mas. Tapi ini aku cuma punya kamu. Aku cuma punya kamu, Mas. Tolong dukung aku. Jangan sakitin aku demi anak kita, Mas. Tolong berubahlah, Mas. Tolong. Capek aku dengerin omongan kamu. Untuk apa aku di sini terus? Kamu yang bikin masalah. Tapi kamu marahin aku. Mikir, Mas. Banget lah. Mas. Mas. Ya Mas. Kok tega banget sih Mas nyakitin aku terus, Mas. Ya. Mas, tolong Mas jangan pergi, Mas. Kita bisa selesaikan masalah ini, Mas. Kita bicarakan baik-baik, tapi jangan pergi, Mas. Ran, aku tahu aku salah. Tapi kamu pernah mikir gak sih? Kenapa aku bisa berubah kayak gini ya? Tapi tolong jangan pergi, Mas. Kita bisa sama-sama kayak dulu lagi. Kita cari cara supaya kayak dulu lagi. Kita masih bisa sama-sama, Mas. Ran, udah, lepasin. Ini udah keputusan aku. Aku capek. Mas. Mas, tunggu, Mas. Jangan tinggal. Mas, ingat anak kita, Mas. Mas. Rani? Bagus Jadi Rani, pergi. kenapa Bagas pergi? Bagas pergi, Bagas gak mau dengerin aku. Aku gak tahu harus gimana, berat banget. Rani, ini memang sangat sulit. Kamu harus kuat. Ada aku di sini. Kamu gak sendirian. Tapi aku gak tahu harus apa yang aku lakuin, Lela. Kalau gak ada Bagas, aku gak tahu harus gimana. Rani, kamu masih punya banyak hal yang berharga, termasuk anak kamu. Kita bisa melewati ini semua. Semoga kisah saya menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang sedang berjuang. Karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Saya pernah mendapatkan orderan dari customer yang meminta saya mengantarkan pesan kepada seseorang. Meski terasa aneh, tapi saya tetap melakukannya. Ya, ini membuat jadi pengalaman yang unik sih untuk saya sebagai driver ojol. Permisi, dengan Mbak Karin ya? Oh iya Mbak. Ke perumahan Griamas 3 ya? Iya Mbak. Tapi bukan saya yang naik. Saya cuma mau menyampaikan pesan ke seseorang. Oh, ucapan ulang tahun ya? Bukan Mbak. Saya minta tolong sampaikan pesan saya langsung ke namanya Aryo.
Kenapa nggak WA aja atau DM aja lewat sosmed? Saya takut ketahuan istrinya, Mbak. Jangan sampai ada yang tahu ya, Mbak. Mbak. Ongkosnya kan 15.000. Kembalinya buat Mbak aja ambil ya. Baiklah, nanti saya sampaikan ya pesannya ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Nanti kalau sudah sampai sana, jangan lupa video call saya. Mbak. Siap, Mbak. Ini kali ya rumahnya ya. Gede banget ya. Apa ya di kaki? Sini aja deh. Ini kaki sakit banget. Aduh, makin sakit lagi. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Aduh, kenapa jadi kram gini sih? Permisi, Pak. Aduh, sakit banget kakiku. Au, kram. Kram. Aduh, kram. Ya Mbak, ada apa Mbak? Ini. Waduh. Aduh. Apa? Nih, kenapa sih Mbak? Ada apa sih? Ya ampun, nggak sengaja. Maaf banget. Aduh, Bapak, ya Allah. Ada apa sih Mbak? Masya Allah, siang-siang begini Pak Haryo berani-beraninya sayang-sayangan sama si Ojol. Mau nyampein Apa iya itu Ojol? Sini. Kok kayaknya nggak kayak Ojol? Apa jangan-jangan? Ya Allah, aduh maaf Pak. Itu pasti pacar barunya yang lagi nyamar jadi Ojol. Ya udah. Ada apaan sih? Ini saya mau nyampein pesan dari Mbak Karin. Pesan dari Mbak Karin. Iya Pak. Apa pesannya? Katanya WA-nya jangan diblokir. Oh, buka maksudnya gimana? Siapa yang blokir? Nggak ada WA dari Mbak Karin. Ya, iya. Terus. Kata Mbak Karin pesannya jangan sampai istri Bapak tahu. Gak nyangka ya Pak Haryo bisa punya selingkuhan kayak gitu. Wah, Jeng Laras harus tahu ini. Nggak bisa dibiarin ini. Nih, dengerin ya ibu-ibu. Kalian itu nggak bakalan percaya apa yang saya lihat tadi. Terus saya juga dengar tadi ya. Nih, terutama buat kamu Jeng Laras. Saya? Kenapa sih? Suami kamu Pak Haryo punya wanita idaman lain. ALIAS, selingkuhan. Sama LO. Selingkuh? LO. Elsie kali. Elsie mah terlalu biasa aja. Ini LO, Lady Ojol. Lady Ojol bukannya? Selingkuh sama Lady Ojol? Nggak masuk akal. Jeng Laras, saya tuh lihat sendiri tadi ya, suamimu Pak Haryo ya ngobrolnya manis banget sama si Ojol. Terus mereka senyum-senyum gitu, udah gitu ya pakai dielus-elus tuh kepalanya Pak Haryo. Waduh, Masa sih Bu? Ya elah, Ojolnya masih ada, mungkin udah masuk ke rumah. awas aja. Kalau berani masukin perempuan lain ke dalam rumah, awas kamu Oreo. Ya Allah, udah aja yuk di rumah ini. Seru nih. Ya, biar masalahnya jelas.
Ayo buruan. Ayo ibu-ibu cepetan. Kita jangan sampai ketinggalan berita. Ayo buruan, aduh ketinggalan berita dah nih. Udah ya Pak, pesanannya udah sesuai dengan orderan. Saya mau balik ya Pak ya. Iya Mbak, iya. Makasih ya Mbak. Iya Pak. Kenapa bisa banget sih? Biar saya bantu ya. Iya Pak, maaf Pak. Maaf. Aduh. Apaan kamu? Ya ampun, saya itu bener-bener kaget waktu itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang marah-marah. Padahal saya cuma nganterin pesen doang. Saya mau lari gimana, tapi ya nggak bisa. Padahal nggak nyangka bakal kejadian kayak gini. Ini, aduh, dengerin dulu saya Laras. Ini cuma salah paham. Dengerin dulu. Ini saya sama Mbak ini nggak ada apa-apanya. Mbak Karin lagi. Karin? Kamu sebenarnya ada hubungan apa sama Karin? Sama suami saya? Dengerin Cuma dulu. salah paham Bu, saya cuma nyampein pesan dari Mbak Karin Bu. Pesan apa? Sumpah Laras, udah dengerin aku. Nggak gini Mbak, nggak gini. Saya cuma nganter pesan dari Karin. Saya juga nggak kenal sama suaminya Mbak. Ah, tuh, bener kan? Terus apa? Sumpah Laras. Biar saya jelasin dulu ya. Karin yang kamu dengar itu cuma temen aku doang. Nggak seperti yang kamu pikirin. Aku ini punya utang sama Karin. Jangan kamu terus-terusan nuduh aku selingkuh. Karin itu cuma temen lama aku doang. Dan Mbak ini juga nggak ada hubungannya sama aku. Kamu nggak usah bohong. Saya tahu semuanya tentang kamu dan Karin. Kamu masih cecetan sama Karin kan? Gini Laras, dia itu nagih hutang ke aku. Utang? Kapan kamu pinjem uang sama dia? Jadi gini Laras, terpaksa aku pinjem uang dan dia nagih. Dan ternyata W-nya dia tuh diblokir dan aku nggak tahu siapa yang blokir. Ya iyalah aku blokir. Ngapain kamu sama dia masih chat-chatan malam-malam? Sekarang kamu bayar uang dia, terus kamu nggak usah lagi ada hubungan dan chat-chatan sama dia. Iya aku bayar. Mbak, tolong pesan ke Karin, saya mau video call. Tolong diangkat. Baik Mbak. Karin, ngapain kamu pakai topeng? Bikin saya takut aja. Maaf Laras, saya bukan mau ganggu rumah tangga kamu. Tapi saya lagi butuh duit. Nanti sama Aryo uang kamu dibayar. Terus kamu nggak usah lagi pinjem-pinjemin dia uang. Dan jangan lagi kamu punya hubungan sama dia. Kamu ada pesan? Siapa tahu kamu mau ngungkapin perasaan kamu yang paling dalam sama dia. Apaan sih? Karin, makasih ya. Maaf, saya minta maaf. Iya Mas Aryo. Mbak, Udah ya? saya boleh ngomong juga nggak Mbak? Nih buruan. Mbak, saya sudah selesai ya Mbak tugasnya. Saya selesaikan orderannya ya. Males Mbak, saya nggak mau kelibat masalah ini, ribet banget. Oh iya Mbak, makasih ya Mbak. Sekarang saya mau kamu ceritain semuanya yang belum kamu ceritain ke saya. Ayo masuk. Iya. Ya, udah begitu doang. Kagak seru ah. sih, Bobby tahu doang sih. Agak beneran sih, gimana sih dia? Pada nyalahin saya sih.
Siapa sih yang bawa berita hoak kayak begini deh? Mau tahu Bu Yati gimana Kan sih? kagak seru ini. Lagi Sudah nanggung ngomong ini kita. Saya jadi mikir 2 kali deh kalau misalnya ada pesanan orderan pribadi lagi, saya nggak akan ambil lagi. Saya nggak mau terlibat konflik rumah tangga lagi. Waktu itu kan saya habis nganterin orderan, terus saya mampir ke warung. Tiba-tiba saya ngeliat Dani kok kayak orang aneh gitu ya, linglung, kayak tatapannya kosong, terus ngomong sendiri. Nih, Mas Adi, di susunya. Bu, itu siapa ya? Dari tadi saya lihat kok muter-muter mulu. Gak tahu Mas, dari tadi siang muter-muter kayak orang linglung. Emang gak ada yang negor gitu atau nolongin kayak orang di sini? Gak ada sih, kayaknya pada takut semuanya. Sebentar ya Bu, saya balik lagi. Boleh Mas? Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pulang. Pulang? Mau pulang kemana? Saya mau pulang. Mas ada dompet kan? Ada KTP? Oh iya. Dompet saya di mana ya? Oh nggak ada. Loh, udah gini aja. Yuk, kita minum dulu ya. Kita ke warung dulu yuk. Siapa tahu nanti masih ingat. Yuk, ayo. Ayo. Sini, duduk dulu. Sebelumnya Mas lagi ngapain tuh? Kok sampai lupa jalan? Tapi Mas ingat nama Mas? Saya Dani. Nah, itu nama ingat. Terus kalau rumahnya di mana? Itu Mas bawa apa? Uang Mas, banyak banget. Uang banyak. Di mana? Di pinggir jalan Mas. Boleh saya lihat? Enggak, saya cuma lihat dong. Oh banyak Mas, banyak banget. Masya Allah. Uang sampai segepok gitu. Mas, sebenarnya saya nggak enak ngomongnya. Lebih baik Mas kembaliin aja itu uang daripada nanti ada masalah. Enggak, ini rezeki saya. Tapi Ada apa ini? Jangan! Jangan dekat! Mas Tani, Jangan! tenang Mas. Jangan dekat! Aduh. HP saya mati lagi. Wah, mana? Saya harus minta tolong Pak D nih. Mas Tani, saya antar pulang aja ya. Tapi sebelum pulang, saya mau ke rumah teman dulu. Pulang ya? Iya. Ayo. Mas Adi, tadi maksud Mas Adi, saya mau dibawa kemana ya? Pak D, teman saya, dia senior kok. Dia bisa lihat hal-hal gaib. Hal-hal gaib? Maksud Mas Adi? Ya, dia itu punya ilmu agama yang tinggi. Jadi dia bisa ngeliat. Waktu saya jalan, anterin Dani ke Pak D, dia itu sepanjang jalan kayak orang ketakutan gitu. Gelisah, nengok kanan kiri ke belakang. Dia tuh gimana ya, kayak orang bener-bener takut gitu. Mas! Kenapa sih? Itu Mas!
Itu! Yang bener apa naik motor? Ayo mas, jalan! Mana? Nggak ada apa-apa. Itu mas, itu! Yang mana? Nggak ada apa-apa di situ. Iya, nggak ada apa-apa. Ayo mas, jalan mas! Mas! Ya udah, Ayo. tenang mas, tenang. Cepet mas! Ayo mas! Mas Adi, Iya. ada yang manggil saya, Mas. Udah kamu tenang. Sebentar lagi Pak De datang. Duduk. Nih, kamu sudah dapat nih. Udah Pak De, barusan. Ada apa ini? Ini Pak De, kayak orang kebingungan. Mukanya pucat sekali. Nih, ini anak kena gangguan berat. Iya Pak De, tadi sih kata dia ada yang ngikutin sosok putih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un wa la yadurru sama'in wa sami'il alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Syukurlah kamu sudah tenang. Tadi kamu itu diganggu makhluk halus. Tadi kamu nemuin uang di jalan kan? Uang itu bukan uang biasa. Tumpal untuk pesugihan. Uang itu akan membawa kutukan kepada siapapun yang mengambil dan memakainya. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan uang itu harus mengembalikan ke tempat asalnya. Dan kamu Dani yang harus mengembalikan. Saya? Iya, Tapi saya takut, Pak De. saya tahu kamu takut. Tapi ini satu-satunya cara. Kita harus mengembalikannya sebelum waktu subuh. Tenang saja, kamu saya temenin. Baik, kalau emang itu caranya, Pak De. Kalian harus hati-hati. Entitas goib yang berhubung dengan uang itu mungkin akan mempengaruhi kalian. Bacalah ayat-ayat sebagai perlindungan kalian. Baik, Pak De. Kalau emang itu cara satu-satunya. Ayo, Mas Adi. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum. Jujur pas Pak De bilang kita itu harus balik lagi ke tempat kejadian itu. Jujur sebenarnya saya deg-degan banget sih. Mas Adi, kayaknya ada manggil-manggil nama aku nih, Mas. Sabar Mas, sebentar lagi kita sampai kok. Enggak, Mas. Tapi ini suaranya jelas banget. Kayaknya di belakang kita deh. Ah udah, nggak usah dipikirin. Itu paling suara angin sama kendaraan lain. Enggak, Mas. Aku mau turun, Mas. Aku mau turun. Tenang Mas, tenang, sabar. Udah baca doa aja. Tentang! Mas Adi! Tenang, saya di sini Mas. Mas Adi. Stop, Mas, stop. Nah, tadi sini nih, Mas, pemudiknya, Mas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya dan lindungilah kami dari makhluk-makhluk halus. Amin ya Allah. Lagi terus. Setelah melewati semua rintangan, akhirnya saya dan Dani berhasil melewati jeratan pesugihan itu. Dan saya lega banget sih bisa melalui semua itu. Jadi, saya pernah dapat orderan dari seorang customer yang bilang ke saya kalau dia baru kena tipu lowongan kerja. Dia minta tolong saya untuk jemput agar dia tidak kena tipu lagi. Saya juga mesti hati-hati kan, apalagi sekarang ini banyak banget penipuan dengan berbagai macam modus. Takutnya nanti malah saya yang kena tipu. Maya, saya sangat tertarik dengan CV kamu ini. Dan sebenarnya sih untuk posisi ini sudah ada yang mengisi. Tapi begitu saya lihat dengan kredibilitas kamu di CV ini ya, saya rasa kamu cocok untuk menempati kandidat di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini. Ya, bagus. Tapi sebelum kita melanjutkan interview kita, ada prosedur administrasi yang harus segera kamu selesaikan. Prosedur administrasi, Pak. Ya, prosedur administrasi perusahaan ini untuk menjalankan semua lingkup dan juga channel-channel di perusahaan ini sebesar 5 juta rupiah. Dan ini berlaku untuk semua karyawan baru yang akan bekerja di sini. Maaf, Pak. Sebelumnya saya tidak tahu ada prosedur administrasi ini. Apakah harus dibayar sekarang? Gak bisa nanti setelah saya diterima kerja di sini? Maaf, Maya, tidak bisa. Karena ini sudah menjadi prosedur dan juga peraturan di perusahaan ini. Ya. Dan kamu tahu slot ini tentunya sangat terbatas. Kalau kamu bisa segera menyelesaikan administrasinya, otomatis kamu pun bisa menempati atau menduduki posisi yang kamu inginkan seperti yang di CV. Iya, Pak. Saya sangat berminat. Tapi saya mau menelepon dulu keluarga saya, boleh, Pak? Boleh, silahkan. Kalau kamu mau memakai fasilitas teleponan kantor ini, silahkan. Terima kasih, Pak. Saya mau ke toilet dulu sebentar, boleh, Pak? Boleh, silahkan. Ya, permisi ya, Pak. Ya. Beneran nih. Tolong Bang, saya benar-benar butuh bantuan. Saya merasa ditipu dari siang sampai malam di kantor ini. Tolong jangan sampai cancel orderan ini. Lumayan jauh nih. Tar dulu. Dia beneran ketipu? Atau malah dia mau nipu gue ya? Bang, ini serius. Saya gak bisa hubungi siapa-siapa lagi. Udahlah, billahi ta'ala. Kok nggak toko ya? Gak bonafit banget. Itu orang kok kayak preman? Bukan security nih mah. Gimana caranya jemput dia ya? Bang, tolong cepetan. Mereka sudah curiga karena aku bolak-balik terus ke toilet. Kenapa ini belum datang?
Saya udah sampai TKP, Kak. Saya lihat ada yang jaga. Ini lagi cari cara nih, gimana biar bisa jemput kakak tanpa ketahuan. Gimana sih ini? Ini pasti benar-benar penipuan deh. Masa mau kerja harus bayar dulu? Aduh, gimana nih? Bang Ari belum datang juga lagi. Semoga aja rencananya berhasil. Suara kaki. Maya? Iya Pak, sebentar. Ya udah selesai keluar ya. Iya Pak, sebentar. Nanti aku ke sana Pak. Saya mencari cara masuk lewat pintu lain, karena lewat pintu depan sudah dijaga sama preman-preman. Kalau saya nekat masuk tanpa alasan, pasti langsung dicurigain kan? Akhirnya saya ada ide. Kepikiran deh cara itu. Permisi, Pak. Pesanan makanan atas nama Pak Aryo. Pesanan siapa ini? Saya nggak pesan makanan. Tapi benar, Pak. Alamatnya di sini. COD lagi. Bayarannya 120.000, Pak. Itu udah masuk sistem, nggak bisa di-cancel, Pak. Iya, tapi saya nggak merasa pesan makanan. Kamu salah orang kali. Bener, Pak. Alamatnya di sini. Pak Aryo kan? Iya sih. Sebenarnya ini pesanan siapa sih? Pesanan siapa sih? Oh, bentar. Aduh, pesanan siapa sih? Saya nggak order, Pak. Maaf, Pak. Kayaknya saya juga salah order deh, Pak. Ya, saya permisi ya, Pak. Maya! 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 Kita lewat mana, Bang? Bang. Kita lewat di belakang aja. Soalnya di depan dijaga sama preman. Oh iya, di depan dijagain sama preman. Ayo, Bang. Bentar. Ayo, Bapak. Ayo, Bang. Nguruin cepetan. Bentar. Aduh, bentar, Bang. Ayo, cepat, Bang. Pas berhasil bawa mayat keluar dari kantor itu, rasanya lega banget. Tapi nggak bisa santai juga. Soalnya begitu kita keluar dari kantor itu, anak buahnya langsung ngejar. Yeah. Sam, Iko, Maya kabur. Bos, orang itu, cepat kamu kejar. Sampai ketangkap ya. Iya, Bos. Woi, buruan. Bang, mereka ngikutin kita terus, Bang. Gimana dong, Bang? Mbak tenang aja ya, Mbak. Saya udah punya rencana. Pokoknya kita harus bikin mereka nyerah. Iya, Bang, jangan sampai kita ketangkap, Bang. Iya, Ayo, Bang, cepetan, Bang. Mbak, biasa aja, Mbak. Tenang ya, Mbak ya. Iya, Bang. Ngapain lo? Bang, tunggu, Bang. Kita nggak ngapa-ngapain bang. Bener lo. Iya bang, kita cuma mau tanya alamat. Tadi kita sempat nyasar bang. Bener lo. Iya bang, tadi kita nyasar. Bener. Bener bang. Bohong. Tadi kalian. Oh, ini gimana nih? Bener lo. Kagak. Bener bang. Woi! Bang, makasih ya, Bang. Udah nolongin kita, Bang. Ya, makasih, Bang. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bang. Ya namanya kita juga satu kampung kan. Jadi biar saling tolong menolong. Ya, makasih ya, Bang ya. Bang, makasih ya. Ya udah langsung ya. Hati ya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang ya. Ya udah, anterin aja tuh ya. Alhamdulillah, kita selamat ya,
Gimana ceritanya? Kok bisa terjebak di tempat tadi? Jadi aku lihat lowongan kerja lewat online. Nah aku tertarik. Soalnya kayaknya kerjanya enak, kantoran. Tahu-taunya dimintai administrasi 5 juta. Mamanya nggak curiga? Iya, aku curiga karena mereka terus-terusan neken aku. Aku panik. Aku nelpon kakak akunya nggak ngangkat. Syukurnya Kak Ari datang dan punya ide nganter makanan. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bawa Maya pulang dengan selamat. Tadi itu deg-degan banget, apalagi pas anak buahnya ngejar kita. Tapi yang penting sekarang semuanya aman. Dari pengalaman ini, saya belajar satu hal. Kita harus lebih hati-hati dengan lowongan pekerjaan yang nggak jelas. Sebuah video yang dibagikan oleh seorang customer ini menunjukkan ekspresi kaget customer karena helm bapak ojolnya. Pesan ojol malah serasa dijemput pasukan Viking. Ceritanya si customer duduk manis nih di belakang abang ojol. Tapi dia mesti nahan tawa saat melihat helm abang ojolnya punya tanduk kambing. Iya, tanduk kambing. Seolah-olah abang ojol ini lagi siap-siap tuh berlayar bak pasukan Viking. Bukan antar jemput penumpang. Di jalan abang ojol tetap tenang dan serius. Tapi suasana jadi kocak banget. Kayak naik ojek langsung menembus waktu kembali ke masa lalu. Dijemput perang dong, langsung ke medan laga Viking. Kejadian seperti ini bikin perjalanan jadi seru dan penuh tawa. Siapa bilang abang ojol cuma jago di jalan raya? Lihat nih, di video ini ada abang ojol yang sukses bikin kita ngakak dengan helm yang gak biasa. Mirip kayak TV tabung zaman dulu. Bayangin, saat abang ojol melaju di jalan, helmnya kelihatan seperti layar TV yang siap menayangkan acara kesukaanmu. Setiap kali belok, kayak ganti channel aja tuh. Kanan, kiri, kayak lagi cari sinyal. Si abang pun tampak santai, seolah helm itu nggak mengganggu sama sekali. Padahal yang lihat pasti mikir tuh, ini bawa helm atau bawa studio sih? Aksi lucu ini benar-benar bikin mules. Siap-siap ketawa bareng nih. Dalam video ini kita bakal lihat ekspresi penumpang yang mendadak berubah total. Awalnya sih santai ya, tapi auto shock begitu si abang ojol mencoba manuver epik menyalip busway di atas flyover. Terdengar efek suara yang mewakili perasaan customer kayak lagi naik wahana roller coaster. Flyover yang sempit, diapit tembok dan busway bikin si penumpang panik total. Tapi si abang ojol tetap tenang seperti pilot pesawat tempur yang sudah biasa dengan manuver sempit. Penuh adrenalin, video ini sukses bikin kita ketawa mendengar efek suaranya. Di dunia ojol, kejadian unik bisa terjadi kapan aja. Tapi yang satu ini benar-benar bikin auto speechless buat customernya. Lihat aja, si abang ojol kita yang satu ini dengan santainya pakai sepatu branded dari rumah mode Paris buat narik ojek. Customernya auto kill jiwa fashionnya begitu lihat. Hah? Ini ojol atau peragawan runway sih? Kenapa harus milih antara ojek atau tampil gaya? Kalau bisa dua-duanya sekaligus, ya kan? Sepatu mahal dan elegan ini jelas jadi sorotan, bahkan lebih dari motornya. Ya, inilah gaya hidup ojol kelas dunia. Kali ini kita punya kisah yang dijamin bikin ketawa. Sebuah orderan super kreatif dari customer yang minta abang ojol untuk membangunkan seseorang di rumah. Dengan semangat luar biasa, si abang ojol pun meluncur ke alamat. Siap menjalankan tugasnya, yaitu ketuk-ketuk jendela di bawah AC, sesuai petunjuk customer. Setelah ketuk-ketuk lumayan lama, akhirnya bangun juga. Makin kesini, orderan abang ojol makin kesana ya.
Kalau bangunin orang kurang menantang, kali ini ada video yang bikin ngakak. Diminta untuk kasih makan anjing. Nah lo, kasih makannya pakai dikejar-kejar sama Dogo gak sih? Ternyata Bang Ojolnya sudah diberikan bekal makanan para anjing peliharaan itu dan tinggal buka, lalu ditaruh di perosotan dan makanan itu langsung jatuh di depan si anjing-anjing ini. Ternyata hari ini Abang Ojolnya bukan cuma nganter-nganter, tapi juga jadi chef buat anjing. Hehehe.